Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Silakan Mas Farel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan, Mbak? Sudah. Sampean sarapan apa tadi, Mbak? Sarapan ayam. Ayam goreng apa ayam godok? Ayam goreng. Ayam goreng. Sudah sarapan semuanya, Mas ya? Oke, sudah ya. Oke, saya absen ya. Abdul Latif Ansori. Fir. Abdul Azam. Baik. Ahmad Agni. Ahmad Rizki. Mana Ahmad Rizki? Oh, enggak ada. Kenapa, Mas? Dari kemarin. Dari kapan? Dari kemarin. Kemarin udah enggak masuk ya? Minggu kemarin kita sudah belajar apa saja kemarin? Berpikir komputasional. Ada berapa poin yang ada pada cara berpikir komputasional? 4. Apa aja, Mbak? Dekomposisi. Ada lagi? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Iya, Mbak. Apa? Algoritma. Ada lagi? Abstraksi. Yang terakhir? Pengenalan pola. Betul. Pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata. Ada yang sudah tahu aplikasi pengolah kata itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan siapa, Mbak? Buat apa? Mengetik. Mengetik apa ini, Mbak? Mengetik proposal. Oke, baik, bagus. Ada lagi? Dibuat untuk apa lagi? Bentar. Membuat apa? Makalah. Oke, bagus. Untuk membuat makalah juga bisa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya ada pretest terlebih dahulu untuk mengukur seberapa besar kemampuan sampean dalam software pengolah kata ini. Jadi nanti itu sekarang ada pretestnya. Nah, pretest ini ditujuan untuk saya mengetahui ini kemampuan dasar sampean. Sekarang link pretestnya saya kirim di Google Drive. Saya kirim ke WA Group. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Coba dibuka sekarang, diaktifkan semuanya HP-nya, dibuka link pretestnya. Oke, perhatikan semuanya. Silakan dikerjakan apa adanya. Tidak usah browsing, tidak usah tanya temannya, lakukan apa adanya. Jadi pahami ya? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Gampang apa susah, Mbak? Susah, Pak. Susah. Kenapa kok susah? Oke. Koneksi internet aman, Mbak? Aman. Kita lanjut ke materi yang akan kita dapatkan hari ini, yaitu mengenai aplikasi pengolah kata. Seperti yang awal sudah saya pamerkan tadi, aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata itu banyak macamnya. Banyak software yang softwarenya itu tidak hanya ini aja. Oke, yang sampean tahu aplikasi pengolah kata itu ada apa aja softwarenya? Yang saya tahu
Apa aja? Microsoft Word. Selain Microsoft Word ada? Siapa lagi, Mbak Kisya? Apa? Open Office. Oke, ada lagi? Google Dokumen. Google Dokumen, boleh. Ada lagi? Jadi macam aplikasi itu banyak, Mas. Jadi tidak hanya Microsoft Word aja. Software pengolah kata itu macamnya banyak. Tapi yang paling umum digunakan dan intinya fokus pada materi hari ini adalah kita fokuskan di Microsoft Word. Oke, itu kita lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ini. Pertama, peserta didik mampu menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Jadi sampean tujuan sampean pembelajaran hari ini itu dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi. Mampu berarti bisa. Yang kedua adalah peserta didik mampu membuat dokumen dari fitur dasar aplikasi software pengolah kata. Berarti tidak hanya mampu, sampean juga dituntut untuk membuat, menjadikan itu sebuah dokumen, mengerjakan dari awal sampai jadi dokumen ini. Jadi sampean dituntut untuk membuat dokumen seperti ini tadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Kita lanjut lagi. Oke, hari ini kita mau ngapain sih hari ini? Nah, Pak, sebenarnya hari ini mau ngapain sih, Pak? Nah, kita hari ini itu ada 4 poin yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah sampean mengenal apa itu aplikasi pengolah kata. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak cinta dong. Yang kedua, nanti sampean mendiskusikan dan tanya jawab seputar aplikasi ini sama temennya, berkelompok. Setelah berdiskusi, kemudian sampean membuat dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata. Dalam hal ini adalah sampean membuat ini dengan menggunakan aplikasi apa? Microsoft Word. Karena itu. Kemudian yang terakhir adalah setelah sampean membuat dokumen nanti, nah itu sampean mempresentasikan di depan. Nanti presentasinya berdasarkan kelompoknya aja nanti. Penilaian pada hari ini, penilaiannya itu ada 3, teman anak-anak semuanya. Jadi yang pertama adalah penilaian keterampilan. Yaitu penilaian keterampilan itu saya nilai berdasarkan nanti LKPD yang sudah saya berikan. LKPD saya berikan, kemudian sampean mengerjakan proyek yang ada di situ. Sampean mengerjakan dokumen yang ada di lembar kerja peserta didik. Sampean selesaikan, itu jadi poin untuk nilai di penilaian keterampilan. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu ada pretest dan posttest. Tadi sudah pretest kan ya? Di awal. Pretest itu sebelum pembelajaran. Nanti posttestnya setelah materi, setelah saya kasih materi, setelah praktek, nah, setelah presentasi nanti di akhir pembelajaran ada namanya posttest. Itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu keaktifan sampean di kelas ini. Misalkan tadi yang sering angkat tangan siapa tadi? Ada Mas Aden, ada Mbak Irma, ada Mbak Laila, ada. Nah, seperti itu. Penilaian sikapnya, saya kan selalu bawa kemana-mana, selalu bawa ini ya, rangkuman tentang penilaian sikap. Saya taruh di meja. Jadi nanti siapa yang aktif nanti nilai sikapnya akan pasti jauh lebih baik. Seperti itu. Ini adalah contoh dari membuat dokumen. Dokumen itu macam-macam. Ada yang disebutkan tadi itu, ada yang membuat apa? Makalah. Ada lagi apa? Skripsi. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat dokumen dalam bentuk undangan. Sudah tahu undangan ini undangan apa? Syukuran. Neng desa sampean niku jenenge undangan apa? Tahlilan. Tahlilan berarti undangannya digawe bengi, biasa. Nah, untuk malam hari undangannya rata-rata ya seperti ini bentuknya. Nah, undangan ini ternyata juga dibuat dari Microsoft Word, teman. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya?
Sudah pernah nyoba? Belum ya? Tadi kan belum pernah nyoba aplikasinya. Nah, habis ini kita akan mencoba aplikasinya sehingga nanti sampean akan bisa membuat dokumen seperti ini. Sudah bisa dan lancar nanti. Nah, misalkan di sini, di situ ada Pak, itu kok undangannya tulisannya iso Latin, ngono kan ya. Une gede, yang lain kecil, terus Latin. Kemudian ada tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan Arab Pak di sana ternyata. Oke. Nah, tulisan Arab juga bisa nanti dimasukkan di Microsoft Word. Kemudian, nah ini adalah contoh lain lagi. Ini gambar apa? Sertifikat. Ada yang sudah pernah atau sudah pernah dapat sertifikat? Ada yang sudah punya sertifikat apa gitu? Apa Mas? Sertifikat PKTM itu apa Mas? Oh, buat IPM Taruna Melati itu dapat ada tanda tangannya. Berarti kalau ada tanda tangannya itu kita tanda tangan dulu biasanya, ditandatangan dulu, terus di-scan, kemudian dimasukkan ke aplikasi ini. Oke, saya ada video tentang apa itu Microsoft Word dan sedikit tentang tools-tools yang ada di dalamnya. Oke, saya play dulu ya. Oke, silakan di Apa sih aplikasi pengolah lihat. kata itu? Aplikasi pengolah kata yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerja. Selanjutnya, saya ada link e-modul untuk bahan sampean ketika ngerjakan nanti LKPD. Jadi di dalam e-modul ini ada ini apa namanya penjelasan tentang tools-tools yang ada di Microsoft Word. Jadi ketika nanti mengerjakan LKPD, pengaturan-pengaturan dan sebagainya, misalkan di sini dilihat terus kok ada yang kurang atau apa, sampean bisa cari literasi lain di internet, bisa boleh. Lihat di sini juga boleh. Nah, ini silahkan di-scan. Nanti ini buat bahan sampean nanti ketika mengerjakan. Sekarang sampean duduk berkelompok, satu kelompok ada 4 orang. Silakan duduk berkelompok. Nanti saya bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Nih, berempat ini. Berempat aja. Ini KPD-nya. Linknya udah bisa semua ya? Udah bisa lihat semua? Nggak ada masalah kan ya? Oh, udah bisa. Oke. Oke, silahkan dinyalakan komputernya. Di situ nanti kalau sudah buka, dicari aplikasi Microsoft Word-nya. Microsoft Word itu cara mengaktifkan Microsoft Word itu ada beberapa cara. Yang pertama di pencarian find itu diketik Word gitu aja bisa, atau cari di Start, kemudian masuk ke ikonnya yang Microsoft Word kayak tadi ikonnya juga bisa. Saya jelaskan tentang apa yang ada di LKPD sebentar. Jadi, sama dituntut untuk membuat apa, Mas? Surat lamaran pekerjaan. Oke. CV itu apa, Mas? Ada yang tahu? Kalau nggak salah itu kurikulum vitae, Pak. Saya lupa. Oh iya, itu singkatan nih. Kepanjangan dari CV itu kurikulum vitae, betul. Kurikulum vitae itu buat apa? Data diri. Jadi kalau kita mau ngelamar pekerjaan, sama di sini nanti niatnya sekolah di sini itu kan untuk nanti untuk ngapain? Bekerja. Jadi ketika nanti saya bekerja, sampai dituntut untuk bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang pertama. Yang kedua, tidak hanya membuat, sampai juga pasti kompetensinya bisa. Jadi nanti ketika sampean melihat lowongan pekerjaan, sama saya itu kan nggak tahu nanti sampean ini sukanya apa, pengen kerja apa. Nah, surat lamaran pekerjaan itu dibuat berdasarkan apa yang sampean lihat.
Atau gini, sampean lihat ketika browsing-browsing nang Instagram, ono lowongan pekerjaan teknisi listrik di pabrik A misalkan. Nah, sampean kepengin ngelamar. Nah, akhirnya kan, oh aku pengen ngelamar iki dari teknisi ini. Nah, berawal dari lowongan pekerjaan itulah sampean membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, seperti yang di sini adalah ada lowongan pekerjaan. Kami sedang mencari fotografer dan editor. Nah, dari problem yang ada di sini, sampean membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan yang ada di depan sampean ini. Jadi pahami ya? Oke, silahkan dikerjakan, waktunya kurang lebih 30 menit. Seperti biasanya, kalau ada masalah langsung tanya, saya langsung ke kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Itu sesuai sampean. Dari kemarin sampean kan SD mana, SMP mana, SMA mana, gitu. Sesuai sampean sendiri. Enggak usah. Itu aja. Itu udah lancar, Mas? Bisa? Sing iki mau ya? Apa? Yang membuat CV itu kan ada tabel-tabelnya. Sesuai ini tadi ya. Oke. Mas, Mbak, dokumen yang sudah dikerjakan dikumpulkan di sini ya? Pengumpulan hasil kerjaan intinya dikirimkan ke sana. Mbak langsung buat tabelnya aja. Itu enggak apa? Enggak usah. Cepat. Tabelnya nama filenya itu. Yang masih proses silakan dilanjut ngirim. Waktunya sudah habis. Presentasikan ke depan. Saya buka dulu. Yang pertama ada nama, tempat tanggal lahir, agama, hobi, alamat asal, alamat sementara, nama orang tua, pekerjaan orang tua. Terus? Ada nomor telepon orang tua, alamat email. Ini kami membuat surat lamaran pekerjaan dengan jenis font Calibri, size 12 dengan jarak baris 1,5. Kertasnya untuk kertas A4. Dan untuk marginnya kita buat yang atas 3 cm, yang bawah 2,5, yang kiri 3 cm, dan yang kanan 2,5. Seperti halnya biasa, untuk surat lamaran kerja ada halaman surat. Ayo, ada yang tanya? Oke, Mas, silakan. Itu kenapa titik-titik itu bisa sama rata ya? Titik-titik nama dengan sampai tempat lahir itu sama. Oh, titik duanya ini, Mbak, yang nama, tempat tanggal, dan jenis kelamin. Nah, Itu kita maksudnya itu klik, cara nyamakan itu kan? Ya. kita klik tab Oh, oke, jadi setelah nama di tab. nggak pakai spasi berarti ya? Enggak. Langsung di tab-tab gitu ya? Ya. Ben kenceng. Ya. Oke. Gimana? Sebelah mana? Oh iya, kenapa kok bisa biru? Itu berhubungan dengan email, jadi itu otomatis. Oke, jadi gimana? Tak bantu jawab ya. Jadi memang kalau berupa hyperlink, entah itu ada emailnya atau ada HTTP-nya, biasanya dia langsung berubah menjadi biru karena itu ada link hyperlink. Jadi ketika diklik langsung ke browser biasanya. Ada lagi yang tanya kan? Ya, gunakan Calibri 12 dan batas barisnya 1,5. Oke, sip. Mantap tangan buat teman-temannya. Oke, bagus sekali ya presentasinya ya. Oke, sekarang ada yang ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Arden, Mas Azam, Mbak Irma,
sama Mbak Halimatus Sa'diyah? Kalau boleh tahu Tanya itu aja. ukuran itu sama rata atau gimana? Apa? Fontnya. Sama rata atau gimana? Ukuran fontnya sama rata atau bagaimana? Pertanyaannya, Mas. Sama rata. Iya. Dan Sama nanti rata. nama Abdullah Azam Ali Firmansyah, tempat tanggal lahir, dan seterusnya sampai ada agama, hobi, alamat asal, alamat sementara, nama orang tua, pekerjaan orang tua, nomor telepon orang tua, alamat email, akun Instagram, nomor telepon rumah asal, dan yang terakhir nomor HP. Oke, bagus. Sip. Disesuaikan ya, namanya satu antara pelamar dan lamaran kerja ini jadi satu, Mbak. CV itu menjelaskan data diri sampean, sehingga CV itu salah satu lampiran di dalam surat lamaran pekerjaan. Data pendidikan, teknologi, bisa menggunakan Adobe Lightroom dan Adobe Premiere sesuai yang di laporan tadi Sip. ya. Oke, cukup. Oke, Mbak, sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Arjan. Oke, terima kasih. Ya, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas. Kita sudah selesai melakukan praktikumnya. Dari kesimpulan presentasi tadi, ada yang sudah menyimpulkan dari presentasi yang sudah saya buat tadi? Oke, Mas Arjan, apa Mas Arjan? Yang pertama, tentu saja ini berkelompok, kita melatih kerjasama kita sebagai kelompok. Yang kedua, kita dilatih untuk berbicara di depan banyak orang. Oke, mantap. Tepuk tangan. Nah, salah satu keterampilan yang perlu sampean punya adalah soft skill ya, Mas. Soft skill itu yaitu tadi cara kita berkomunikasi dengan orang. Oke, karena tadi sudah melakukan semuanya, kita sekarang coba saatnya post test. Pretest sudah, materi sudah, praktikum sudah, sekarang saatnya post test. Post testnya sudah, linknya saya kirim di WA grup kalian. Silakan dibuka, dikerjakan, waktunya 3 menit. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Sudah cukup? Oke. Oke, perhatian ke depan dulu sebentar semuanya. Kita belajar mulai dari awal tadi, ada materi sampai praktikum, sampai hari ini, sampai di detik-detik terakhir pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kita ngapain aja hari ini tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan Mbak. Ngapain aja tadi? Pekerjaan kita bisa menjadi lebih mudah, khususnya dalam pembuatan dokumen. Pekerjaan kita jadi lebih mudah khususnya pembuat dokumen dengan Microsoft Word. Oke, bagus sekali. Mantap, tepuk tangan buat temennya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi kesimpulan pembelajaran hari ini? Oh, Mas ada lagi. Silakan Mas. Banyak menu di Microsoft Word seperti tabel, garis bawah, dan tulisan titik itu mempermudah untuk membuat. Karena ada fitur, kayak tepuk tangan dulu. Karena di fiturnya ada tabelnya, ada garisnya, ada teksnya, itu memudahkan kita untuk ngetik surat. Kalau kita nulis surat pakai tangan itu kan miring-miring kadang ya. Kuas ke bawah nggak kelancar. Nah, kalau di sini kan lebih gampang, ngetik cepat, pasti rapi, tinggal ngatur setupnya tadi itu. Oke, bisa disimpulkan bahwasannya pembelajaran hari ini kita belajar bagaimana cara membuat dokumen, membuat Microsoft Word, kemudian membuat surat lamaran pekerjaan tadi, membuat CV. Apa lagi? Udah? Udah. Di kesimpulan hari ini itu kita dapat membuat satu dokumen menggunakan Microsoft Word. Jadi next, selanjutnya nanti ketika sampean pas di rumah ada tetangganya mau hajatan atau apa, minta tolong.
Bersedia enggak? Karena sampean sudah bisa, betul. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Mari kita merefleksikan diri kita. Apa yang sudah sampean lakukan tadi, apa yang sampean ngapain aja hari ini. Nah, ini saya bentuk, saya buat refleksi ini dalam bentuk pertanyaan yang ada di Google Form. Linknya juga sudah saya kirim di di WA Group. Silakan dibuka. Ada 6 pertanyaan di situ. Silakan dikerjakan. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang sampean dapat hari ini. Mulai dari tadi pagi sampai sekarang. Oke, silakan dikerjakan 2 menit cukup. Pertanyaannya hanya 6. Cukup ya? Silakan dikerjakan. Linknya bisa semua? Oke. Ini Mas. Kenapa Mbak Lela senyum-senyum terus? Iya Mbak. Kenapa Mbak? Ini Mbak Eka juga senyum-senyum terus. Ini apa? Ngerasani kancane ta? Dah. Iya Mas. Sudah? Ya, Mas Arden sudah? Bentar, ada yang belum. Oke, cukup ya? Oke, kita sudah merefleksikan diri. Sampean saya tunjuk, coba tadi ngisi tabel apa Mas? Bisa apa aja hari ini? Bisa itu Pak, membuat CV sama membuat. Mantap, sampean Mbak? Oke, sesuai refleksi tadi ya? Oke, kita sudah merefleksikan diri. Minggu depan, materi yang akan saya ajarkan minggu depan adalah materi yang tidak jauh berbeda dengan ini, tapi bedanya kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Jadi nanti, sampean tadi kan sudah membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan teks tadi kan. Nah, besok next minggu depan kita membuat surat lamaran pekerjaan lebih menarik lagi menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti ada teksnya, ada gambarnya, ada desain. Nah, desainnya itu nanti berwarna sehingga lebih menarik perhatian HRD. Ketika HRD lihat map sampean itu warna transparan misalkan ya. Jadi HRD itu kalau sepengetahuan saya, teman saya itu ada yang HRD itu bercerita bahwasanya amplop itu kalau bisa transparan, isinya semenarik mungkin. Jadi ketika HRD melihat tumpukan surat lamaran pekerjaan, nah punyamu berbeda sendiri, transparan, dalamnya berwarna. Akhirnya dilihat duluan. Karena tumpuannya banyak, yang penting kan dilihat dulu. Kalau sudah dilihat dulu baru sampai terlihat, akhirnya terpilih dibaca sama HRD, akhirnya oke, si Mas ini tak panggil aja, tak buat interview. Ini menarik ini, surat lamaran pekerjaannya beda dengan yang lain seperti itu. Minggu depan kita akan belajar itu. Oke, baik ya. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bisa belajar dari awal sampai akhir, meskipun tadi itu ada yang agak ngantuk, anak sing macam-macam kan ya namanya pembelajaran ya. Oke, itu saja. Semangat untuk kita semuanya. Dipimpin ini. Semangat pagi dipimpin Mas Arden. Mas, di depan Mas. Ya. Biar semangat, mau pulang semangat. Ayo. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih untuk Mas Arden. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.